setuju jabatan presiden diperpanjang 3 tahun lagi untuk mengatasi masalah pandemi hingga tahun 2027. Polemik masa jabatan presiden 3 periode mendapat tempat khusus di sela-sela percakapan warung kopi hingga ruang-ruang diskusi. Topik ini menjadi sangat seksi sebab mampu mencetak sejarah baru di negeri ini. Lantas jika benar, apa yang akan terjadi? Mari kita bongkar. Masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi mencapai tahun-tahun terakhir, sedangkan cita-cita dan ambisinya masih harus berjalan. Maka tak heran bahwa kaum pro Jokowi menginginkan adanya kesempatan satu kali lagi bagi Jokowi untuk berada di puncak kekuasaan. Tentu hal ini tak sesuai dengan amanat konstitusi. Tapi bukan berarti gagasan ini seketika mati. Selalu ada solusi. Misalnya dengan melakukan amandemen untuk yang kelima kali. Bapak Ketua MPR Bambang Susatyo pernah menyinggung persoalan ini di pidato tahunan MPR Agustus 2021 yang lalu. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Kalaupun benar akan terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pesta demokrasi tidak akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dampaknya? Ya, ini yang dikatakan Mardigu, si bosman Sontoloyo. 100% kepala daerah di jabatan gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia yang hampir 500 wilayahnya hingga tahun 2027 dijabat oleh PLT. Sangat setuju. Setuju tidak ada pileg pemilihan legislatif hingga tahun 2027. Alias pileg 2024 tak perlu diadakan. Juga pilpres 2024 tidak perlu diselenggarakan. Tidak ada pemilihan presiden. Begitupun dengan kepala daerah dan pemilihan calon legislatif. Tak ada pesta yang katanya demokrasi. Tak ada jajaran spanduk sepanjang jalan. Yang berarti tidak ada kebingungan. Serangan fajar siapa lagi yang harus dikantongi? Maksudnya ditolak. Dampak lainnya juga disampaikan oleh bosman Sontoloyo. Partai politik tidak berkuasa lagi sebagai pimpinan daerah sehingga 100% semua wilayah di bawah kendali pemerintah. Hal ini akan membuat Indonesia menjadi negara satu komando, garis lurus, tegak kemana aja pokoknya. Jadi negara ini tak perlu menghamburkan uang untuk menetapkan siapa yang duduk di mana sebagai apa. Hemat bukan? Mending uangnya dipakai untuk menambah dana persiapan dan pemindahan ibu kota Nusantara yang dapat kamu nonton setelah ini. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. So, pestanya ditunda dulu ya Bedegers. Tanpa pesta dan kekuasaan partai politik di daerah pun Indonesia tetap menganut asas demokrasi kok. Jadi tetap tenang ya. Selain itu, jika benar Bapak Jokowi menjabat hingga tahun 2027, maka panjang umur perjuangan melawan COVID-19. Seperti yang dikatakan bosman Sontoloyo. Tindakan mem-PCR-kan orang sehat adalah solusi yang harus didukung. Walaupun di banyak negara antigen dan PCR difokuskan untuk mereka yang bergejala dan sakit, namun orang sehat yang berpergian di Indonesia menggunakan transportasi publik di-PCR-kan dan di-antigenkan adalah strategi yang benar. Itu semua demi mengurangi pandemi dan efek negatif lainnya. Setidaknya karena mahal mereka malas berpergian sehingga penyebaran virus bisa teratasi. Bukan hanya penanggulangan COVID-19 dan pemindahan ibu kota negara yang terus berjalan bersama penambahan masa jabatan Bapak Presiden. Namun beberapa cita-cita dan ambisi lainnya seperti tol laut hingga pembatasan ekspor bahan mentah, aneka tambang yang membuat Eropa dan Asia ketar-ketir. Juga sikap tegas larangan ekspor batu bara yang membuat beberapa negara geram seperti Jepang, Filipina, dan Tiongkok. Tapi pada akhirnya ekspor ini dibuka lagi untuk Tiongkok. Kira-kira kenapa ya Bedegers? Pemerintah melunak ke negara yang satu ini? Ya, terlepas dari apapun alasan pemerintah, mari kita yakini bahwa ini adalah tindakan terbaik untuk keberlangsungan Indonesia.
Lalu apakah kamu siap menyambut pesta akbar di tahun 2027? Jangan mau diserang saat fajar ya.